Kelas menengah di sejumlah negara menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mempertahankan status ekonominya, tak terkecuali kelas menengah di Indonesia. Perubahan ekonomi terbaru, kemajuan teknologi, dan ketidakpastian global telah menciptakan badai sempurna yang mengancam stabilitas finansial jutaan orang. Di tahun 2030, diprediksi menjadi salah satu titik balik dalam sejarah global. Berbagai faktor seperti badai finansial, kesenjangan sosial yang semakin tajam, dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan membentuk wajah dunia. Meskipun inovasi teknologi membawa peluang besar, tantangan yang muncul dari perubahan ini memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks ekonomi dan kehidupan masyarakat. Lantas, kenapa hal itu bisa terjadi? Perekonomian global diperkirakan akan menghadapi tekanan berat pada 2030, ketidakstabilan pasar keuangan, utang negara yang membengkak, dan inflasi yang tak terkendali menjadi ancaman nyata. Pemicu utamanya adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor teknologi dan digital yang menciptakan gelembung ekonomi. Ketika sektor ini terlalu cepat berkembang tanpa regulasi yang memadai, resiko terjadinya krisis finansial mirip gelembung.com pada akhir 1990-an semakin besar. Di sisi lain, ketegangan geopolitik dan perubahan iklim dapat memicu gangguan pada rantai pasokan global yang akan mempengaruhi harga komoditas penting seperti pangan dan energi. Tekanan ekonomi yang meningkat berpotensi menyebabkan degradasi kelas menengah, menjadikan lebih rentan terhadap kemiskinan. Menurut para ekonom, disparitas pendapatan akan semakin melebar, menciptakan jurang yang signifikan antara golongan kaya dan miskin. Fenomena ini terjadi akibat dominasi korporasi besar yang menguasai pasar global. Dengan meningkatnya otomatisasi dan adopsi artificial intelligence, banyak pekerjaan tradisional yang hilang, memperburuk tingkat pengangguran, terutama di sektor manufaktur, jasa, dan transportasi. Kelas pekerja yang tidak memiliki keterampilan digital atau adaptabilitas teknologi akan semakin sulit bersaing dalam pasar tenaga kerja. Kemajuan AI atau Artificial Intelligence salah satu faktor transformasi terbesar pada dekade ini. Teknologi ini memberikan banyak manfaat seperti efisiensi dalam produksi, pengelolaan data, dan inovasi di berbagai sektor. Namun dampak negatifnya tidak dapat diabaikan. Pekerjaan yang bersifat rutin dan manual menjadi sasaran utama untuk digantikan oleh AI. Bahkan pekerjaan di sektor profesional seperti hukum, kesehatan, dan pendidikan mulai terancam karena AI mampu melakukan analisis data, diagnosis medis, dan pembelajaran otomatis secara lebih cepat dan murah. Di sisi lain, tantangan etika dan privasi juga menjadi sorotan. Penggunaan data dalam skala besar oleh perusahaan teknologi besar menimbulkan resiko penyalahgunaan yang bisa merugikan individu dan masyarakat secara luas. Kesenjangan antara pertumbuhan gaji dan inflasi telah menjadi perhatian kritis bagi keluarga kelas menengah. Pertumbuhan upah yang stagnan dibandingkan inflasi dapat mengurangi daya beli keluarga, memaksa mereka untuk berhemat dan mencari sumber pendapatan tambahan. Masalah bagi kelas menengah adalah meskipun tingkat inflasi telah melambat, harga tidak kembali turun. Tingginya biaya bahan makanan dan meningkatnya sewa menyebabkan utang kartu kredit mencapai rekor dan menghabiskan tabungan dengan cepat. Ini mengakibatkan orang-orang perlu pindah ke area dengan sewa yang lebih rendah dan lebih berhemat dalam pembelian makanan, mendorong mereka ke dalam kemiskinan, menciptakan aliran pendapatan tambahan melalui usaha sampingan, pekerja lepas, atau investasi pendapatan pasif telah menjadi penting untuk mempertahankan status kelas menengah. Tahun 2030 akan menjadi era penuh tantangan dengan badai finansial, tekanan sosial, dan dominasi AI yang mengubah landscape dunia. Namun dengan strategi yang tepat, dunia dapat menghadapi perubahan ini secara lebih seimbang. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci utama untuk membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan silakan tuliskan pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa.